Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2019. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang dialami oleh konseling. Yang pertama, yakni identifikasi masalah. Subjek yang berinisial AS yang bersekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Rekang. Nah, subjek kasus ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini subjek tinggal bersama orang tua kandungnya serta kakek dan neneknya. Jarak antara sekolah ke rumahnya lumayan jauh sehingga tidak jarang subjek terlambat datang ke sekolah. Subjek kasus juga tidak begitu dekat dengan orang tuanya, namun sangat dekat dengan kakek dan neneknya karena orang tua subjek lebih berfokus pada pekerjaan sehari-harinya dan tidak memerhatikan anaknya. Subjek kasus terkenal sebagai siswa yang pendiam, baik dan sedikit jahil. Namun ada kesalahan yang subjek lakukan terhadap temannya sehingga subjek ini sering bolos dari sekolah. Selanjutnya yang kedua yakni diagnosis. Nah, subjek yang berinisial AS dari hasil identifikasi kasus dapat dipaparkan sebagai berikut. Subjek kasus sering bolos sekolah karena individu memiliki tekanan sosial dengan lingkungan sekolahnya. Subjek tidak dapat bergaul dengan teman-temannya. Subjek telah melakukan kesalahan dan tidak diterima oleh teman-temannya. Berdasarkan pendekatan konseling dapat diperoleh A. Activating atau event, yakni kurangnya perhatian dari orang tua. B. Belief, yakni takut tidak diterima oleh teman-temannya. Dan yang terakhir, consequence atau subjek consequence, yakni subjek mengambil keputusan untuk bolos. Dan ketiga, yakni prognosis. Hasil prognosis subjek yang berinisial AS sebagai berikut. Sebagai berikut, yakni A. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengambil proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan atau menanggapi stimulus sebelumnya terjadi reaksi. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan modern, pendekatan postmodern. Postmodern dipandang sebagai bagian dari kondisi historis yang lebih luas yang berfungsi sebagai respon terhadap konsep modern dan memiliki hubungan dalam filsafat, seni, arsitektur, komunikasi, dan bidang lainnya. Pendekatan postmodern menjelaskan bahwa konselor menyediakan kesempatan bagi konseli untuk mengkonstruksi cerita dominan yang dibawa pada saat konseling. Konseling didorong untuk menulis kembali cerita tersebut dengan melihat masa lalu dan masa depan konseli. Adapun teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah subjek pada pendekatan postmodern adalah teknik scaling questions atau pertanyaan berskala. Dan teknik yang digunakan pada pendekatan kognitif yakni self management. Oke, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.